fermentasi? Kalau yang fermentasi dengan Kayak bakteri MC4 itu kan. MC4. Kemarin bahannya apa waktu waktu yang kedua? Kan ada dua ember ya, dua tong besar ya. Tiga, satunya silase, amoniasi dengan menggunakan urea. Kemudian dengan MC4 yang M4 itu ya, yang probiotiknya itu ya. Oke, itu gambaran awalnya itu dulu. Nah, next selanjutnya boleh? Ya, nah ini limbah pertanian. Kenapa? Kenapa kemarin kita perlu melakukan amoniasi, kemudian fermentasi, atau juga nanti ada yang pengolahan jerami dengan hidrolisis basah. Nah, itu karena kita akan istilahnya akan meningkatkan kualitas nutrisi dari bahan pakan, yaitu jerami. Nah, kita tahu jerami itu kan nutrisinya rendah. Kenapa nutrisinya rendah? Karena eh, jerami itu yang tersisa tinggal batangnya, di mana nutrien-nutrien yang diberikan pada tanaman padi ya, awalnya dia adalah tanaman padi. Tanaman padi, nutrien itu yang dia ambil dari tanah, diserap oleh akar, ke batang, dan nutrien itu akan menuju ke buahnya, yaitu ke butiran bulir-bulir padinya. Gitu kan? Sehingga yang tersisa di batang jerami tinggal serat kasarnya saja yang mana serat kasar itu adalah kualitas nutrisinya yang rendah, sulit dicerna untuk eh, hewan-hewan ruminan gitu ya. Karena itu tadi, selama masa pertumbuhan nutriennya sudah terserap ke bulir-bulir padinya, ke biji-biji padinya. Sehingga yang tersisa di batang padi atau jerami itu tadi tinggal serat kasarnya. Nah, serat kasar di jerami padi itu eh, terdiri dari selulosa dan hemiselulosa. Nah, ada juga di situ lignin dan juga silika. Nah, nanti urutannya mana aja yang paling kuat dari lignin, selulosa, hemiselulosa. Nah, ini ada kayak tingkatannya dari yang paling erat ikatannya sampai yang dia ikatannya tidak begitu kuat gitu ya yang membuat serat kasar ini jadi sangat sulit dicerna oleh hewan ruminan, terutama yang mencerna di rumen adalah siapa yang berperan mencerna di rumen? Bakteri. Bakteri, mikroba gitu ya. Bakteri mikroba adalah yang berperan nantinya untuk mencerna eh, nutrisi-nutrisi yang ada di rumen gitu ya. Sehingga pada pengolahan limbah pertanian, teknologi pengolahan limbah pertanian ini, si jerami yang sulit dicerna perlu kita olah. Caranya dengan apa saja? Dengan amoniasi, hidrolisis basah, ada juga dengan menggunakan garam, atau dengan fermentasi, menggunakan probiotik gitu ya. Boleh di next halaman selanjutnya. Nah, yang pertama ini hidrolisis basah. Kemarin kita tidak ada hidrolisis basah ya, karena kita tidak menggunakan caustic soda, tidak menggunakan natrium hidroksida ataupun tidak menggunakan kapur. Tapi hidrolisis basah ini juga sebagai salah satu cara untuk apa kira-kira? Untuk mengawetkan kah atau untuk meningkatkan nutrisi juga kah? Secara logika kalian kira-kira untuk apa ini hidrolisis basah? Nah, di sini dari tujuannya ini kalian bisa tahu fungsi hidrolisis basah ini untuk apa? Meningkatkan nutrisi. Meningkatkan nutrisi. Apakah kira-kira kapur itu mengandung nutrisi?
Tidak. Tidak. Jadi untuk apa kira-kira hidrolisis basa ini? Is there anyone? Di sini ada tujuannya melarutkan mineral silikat yang sulit dicerna. Kemudian ada menghidrolisis lignoselulosa dan lignohemiselulosa. Ada menurunkan kadar serat kasar. Menurunkan kadar serat kasar sehingga bisa meningkatkan daya cerna. Jadi, fungsi hidrolisis basa di sini adalah untuk meningkatkan kecernaan jerami padi gitu ya. Jadi fungsinya tidak terlalu untuk mengawetkan gitu ya. Karena kemarin kan kita ada silase. Ada di mana silase itu adalah teknologi pengawetan hijauan gitu kan ya. Teknologi pengawetan hijauan secara anaerob, kedap udara sehingga bisa disimpan dengan masa simpan yang cukup lama selama penyimpanannya itu proper, tidak ada udara yang masuk gitu ya. Nah, sedangkan di hidrolisis basa di sini ada bukan untuk teknik pengawetan, tapi dia lebih untuk meningkatkan daya cerna gitu ya. Jadi tidak bisa. Kemarin ada yang sempat tanya, ada masa expirednya enggak kalau misal dengan amoniasi. Nah, itu nanti beda ya. Amoniasi akan kita bahas nanti. Nah, kalau untuk hidrolisis basa itu tidak bisa disimpan lama gitu ya. Tidak bisa disimpan lama karena itu tadi ini bukan merupakan teknik pengawetan, bukan merupakan teknik pengawetan. Jadi bisa mungkin disimpan tapi tidak lama selama si jerami ini tidak ada jamurnya gitu ya. Kalau tidak ada jamurnya itu masih bisa kita berikan. Nah, jadi hidrolisis basa itu adalah suatu teknik eh, teknik pengolahan pakan yaitu untuk meningkatkan daya cerna dan juga untuk melunakkan si serat kasarnya gitu ya. Karena kan kita tahu jerami itu tinggal serat kasarnya tok, serat kasarnya aja yang sangat sulit dicerna untuk ruminan. Jadi serat kasar yang sangat sulit dicerna ini karena dia ada tadi lignin, selulosa, hemiselulosa yang ikatannya sangat kuat, sangat erat dan perlu kita longgarkan ikatannya itu, ikatan lignin, selulosa, hemiselulosa biar si mikrobarumen ini bisa mencerna jerami gitu ya. Dengan cara kita tambahkan caustic soda ataupun dengan kapur gitu ya. Nah, kalaupun disimpan, mungkin dia hanya bisa awet 1 sampai 3 bulan gitu ya, selama dia tidak ada jamur di situ. Gitu. Jadi untuk masa simpannya tidak sepanjang teknik pengawetan, amoniasi ataupun silase gitu. Gimana caranya? Nah, caranya kurang lebih sama dengan kemarin yang kalian lakukan waktu praktikum untuk amoniasi. Jadi jeraminya dipotong-potong terlebih dahulu. Nah, gunanya apa? Kenapa harus dipotong-potong gitu ya? Nah, gunanya dipotong-potong ini untuk meningkatkan kecernaannya juga gitu ya. Meningkatkan kecernaan si jerami ini. Jadi lebih mudah dicerna oleh si mikrobarumen gitu ya. Nah, ketika si jerami ini dipotong-potong, maka akan meningkatkan kecernaan. Nah, ketika kecernaannya meningkat, ya nanti apa namanya nutrisi yang mungkin bisa diserap juga semakin banyak gitu ya. Tapi kalau misal kita nggak potong-potong, gimana? Kalau kita nggak potong-potong jeraminya, ya kecernaannya akan turun. Nah, untuk memenuhi kecernaan itu, si sapi akan mengkonsumsi lebih banyak gitu ya, lebih banyak, sedangkan jeraminya itu sudah dicerna. Nah, itu yang nanti akan apa namanya menurunkan nutrien yang terserap, daya cernanya akan turun gitu. Nah, untuk bisa meningkatkan daya cerna, jerami itu harus kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan dengan kapur atau caustic soda ini, NaOH 2 sampai 3% dari eh, bahan keringnya 80%, bahan kering si jerami ini ya. Kemudian dari berat kering jerami ini 80% dikali dengan apa namanya
500 gram dari jerami yang kita potong-potong, nah diperoleh 400 gram kan ya. Kalian bisa hitung-hitung di sini, nanti pasti ketemu angka ini untuk pemberian NaOH-nya kan 2%. 2% dari bahan keringnya 400 gram. Terus sebanyak 8 gram. Nah, tapi kalau kalian di lapangan, kayak kemarin waktu praktikum, kalau misal kalian tidak bawa timbangan atau apa, nah itu biasanya petani juga peternak di lapangan kira-kira ya, mengira-kira, tapi untuk persentase atau dosis NaOH-nya kita tidak bisa mengira-ira. Karena kalau misal terlalu berlebihan, itu nanti juga akan mengganggu pencernaan, eh, saluran pencernaan dari si hewan ruminannya, gitu ya. Next, bisa, boleh. Nah, ini tadi. Tadi di jerami kan tinggal serat kasarnya saja. Di mana serat kasar itu ada lignin, ada hemiselulosa, ada selulosa. Nah, kira-kira dari tiga komponen ini yang ikatannya paling kuat, urut dari yang paling kuat hingga yang ikatannya lemah, itu yang mana? Yuk, NIM dan nama saya catat untuk tambahan poin soft skill-nya. Kira-kira ikatan yang paling kuat, urutan dari yang paling kuat hingga yang terlemah dari ini, ketiga komponen serat kasar ini. Kalian bisa lihat dari gambarnya di sini. Lignin, ini kan warnanya yang ungu ini. Selulosa, seperti mikrofibril di tengah ini. Nah, hemiselulosa yang mana? Yang hijau tua. Terus ini dari rantai ikatan kimianya, selulosa. Yang ini hemiselulosa, kemudian lignin. Kira-kira dia mau ngasih pendapat, boleh raise hand atau langsung? Kira-kira yang paling kuat ikatan yang mana? Yang Siapa? selulosa, Dok, yang paling kuat. Ini selulosa. Siapa tadi? Salah satu, salah dua? Fatin sama siapa tadi? Mana yang paling kuat? Ramadevi, Selulosa, Dok, paling kuat. selulosa. Baik, kalau Fatin? Hemiselulosa. Fatin hemiselulosa, Ramadevi selulosa. Baik, coba kita amati sekarang dari gambarnya. Gambarnya di sini kita tahu kalau selulosa, lignin di sini yang warna ungu ya, selulosa yang seperti mikrofibril ini, sedangkan hemiselulosa itu yang warna hijau tua. Jadi kalau kita lihat rantainya juga, rantai yang paling kompleks, banyak polisakaridanya, ikatannya sangat apa namanya yang beri ikatan atau kekuatan struktural dari si dinding sel tanaman jerami ini adalah si selulosa. Gitu ya. Kalau kita lihat dari ikatan karbon, ikatan hidroksida di sini kan lebih kompleks si selulosa ya. Ibarat kalau antar rantai C itu saling berpegangan tangan gitu ya. Semakin banyak yang berpegang tangan itu akan semakin kuat gitu kan, makin erat ikatannya. Berbeda dengan yang nggak punya banyak ikatan itu apa namanya semakin lemah. Jadi kalau misal dilihat di sini, yang paling kuat ikatannya itu adalah selulosa gitu ya. Jadi kalau diurutkan mungkin bisa dari selulosa, kemudian baru hemiselulosa. Kemudian yang terakhir adalah lignin. Kalau misal kita coba analogikan ketika kita mengkonstruksi bangunan gitu ya, mungkin si selulosa ini kita ibaratkan tiang atau apa ya namanya beton penyangganya gitu ya. Nah, hemiselulosa ini sebagai tali-tali yang mengikat mengikat si selulosa gitu. Nah, kemudian si lignin ini sebagai pengisi antar selulosa dan si hemiselulosanya gitu ya. Jadi dia kayak ibarat semen atau perekatnya gitu kalau kita konstruksi bangunan.
gitu ya. Jadi si lignin ini dia akan berfungsi misalnya seperti semen untuk mengisi celah-celah antara tiang-tiang si selulosa dan si talinya itu hemiselulosa. Jadi mengisi celah antara selulosa dan hemiselulosa gitu ya. Jadi lebih kokoh. Jadi yang paling kuat itu adalah si selulosanya gitu karena dia tersusun dari rantai panjang glukosa di situ. Jadi ikatan hidrogennya kuat, ditunjukkan dari gambar di sini seperti serat mikrofibril gitu ya. Kemudian di mana selulosa ini juga sebagai struktur dari kekuatan dinding sel tanaman. Nah, kemudian baru si hemiselulosa. Nah, ini kan hijau tua ini kayak kayak tali gitu yang mengikat si mikrofibril ini gitu. Tapi ikatannya lebih lemah dibandingkan dengan selulosa. Di sini kita lihat rantai-rantai glukosanya gitu ya. Nah, dia fungsinya kayak untuk membantu menstabilkan atau menguatkan struktur si selulosanya ini biar semakin kuat. Nah, diikat dengan si selulosa, baru lignin. Nah, lignin ini kayak apa namanya melindungi si selulosa sama hemiselulosa gitu ya. Jadi itulah kenapa kok si jerami ini sulit dicerna ya, karena ada komponen-komponen ini, ada selulosa, kemudian diikat hemiselulosa, kemudian diperkokoh lagi dengan si lignin gitu ya. Nah, fungsinya si lignin ini juga untuk melindungi si selulosa dan hemiselulosa dari mikroba, rumen maupun enzim yang mendegradasi. Nah, itu kenapa tadi jerami jadi sulit dicerna gitu ya. Itu untuk ikatan yang ada di jerami. Jadi selulosa, hemiselulosa, baru kemudian lignin gitu ya. Next. Nah, ini tadi lignin lebih kuat karena dia ada tersusun dari apa namanya? Decomaryl alkohol, ini jenis-jenis alkohol di sini. Jadi si jerami ini sebenarnya selain buat pakan juga bisa dimanfaatkan kan kalau limbah pertanian tidak dimanfaatkan dibiarkan saja kehujanan. Nah, kalau dia kehujanan kan ibaratnya terkena perlakuan fisik ya. Dan dia akan longgar ikatannya. Dibiarkan tapi tidak digunakan untuk pakan. Nah, itu akan muncul gas di situ. Akan ada bioetanol di situ karena dia mengandung alkohol. Bioetanol ini juga sebagai salah satu bahan gas gitu ya yang bisa kita manfaatkan. Misal kalau kalian mau memanfaatkannya untuk sebagai biogas gitu ya. Nah, tapi kalau misal kita bisa gunakan di daerah-daerah yang sulit hijauan, kita gunakan itu untuk sebagai makan gitu ya. Kita tingkatkan nutrisinya dengan amoniasi tadi atau dengan biar bisa dikonsumsi oleh si sapi, kita lunakkan ikatan si lignin, selulosa, hemiselulosa tadi dengan hidrolisis basah gitu ya. Nah, ini untuk ikatannya. Jadi yang terkuat adalah si selulosa, kemudian hemiselulosa, dan yang terakhir adalah lignin sebagai pengikatnya. Next. Nah, ini untuk caranya tadi ya lanjutannya dari NaOH. Nah, keuntungannya apa? Kalau menggunakan NaOH, dia paling efektif untuk meningkatkan kualitas jerami. Kualitas jerami ini dalam arti meningkatkan daya cerna ya. Kalau untuk dari gizinya, dia tidak begitu meningkatkan nilai gizi dari si jerami. Jadi dia lebih ke menaikkan daya cerna sehingga serat kasarnya itu menurun dan konsumsinya bisa meningkat ketika serat kasarnya menurun gitu ya. Jadi konsumsi si jerami bisa lebih meningkat. Next. Nah, kerugiannya apa di sini? Kerugian kalau kita menggunakan kapur. Menggunakan caustic soda itu biasanya harganya mahal. Terus juga di desa-desa itu sulit untuk didapat. Kalau kita berikan jumlahnya berlebihan, lebih dari 2-6% tadi, itu bisa mengganggu keseimbangan mineral yang ada di tubuh ternaknya. Dan juga kalau misal apa namanya tidak segera digunakan, itu kalau misal terlalu banyak kita berikan natrium di situ nanti akan menjadi apa namanya limbah yang beracun yang nanti akan
menyebabkan polusi untuk tanah dan juga lingkungan. Gitu ya, karena residu si natrium hidroksida ini cukup berbahaya, sifatnya toksin sebagai racun di saluran pencernaan. Dan juga dia menyebabkan apa namanya? Iritasi pada mukosa usus gitu ya, karena sifatnya termasuk korosif gitu ya untuk si eh, NaOH ini. Jadi dia korosif karena NaOH ini menurut kalian asam atau basa sih? NaOH, natrium hidroksida, Basa. sifatnya asam, Basa, dokter. basa ya. Jadi NaOH ini dia basa, basa kuat. Nah, kalau dia basa kuat, karena dia punya pH-nya yang tinggi, itu dia sifatnya juga korosif. Ya, eh, kita tahu kalau asam kuat itu juga korosif. Nah, basa kuat ini juga sifatnya juga korosif ya. Jadi harus hati-hati dalam penggunaannya gitu. Dia juga mudah larut dalam air, sehingga kalau dia larut itu tadi berbahaya juga untuk lingkungan gitu. Itu untuk NaOH. Nah, NaOH ini juga bisa kita gunakan kalau misal nanti untuk sebagai penetralisir asam gitu ya. Misalnya HCl itu kan asam kuat. Nah, kita netralisasi dengan NaOH gitu ya. Nah, ini tadi dia fungsinya untuk melarutkan si lignin. Lignin tadi kan eh, yang ikatan yang mengikat selulosa dengan hemiselulosa tadi. Jadi dia nanti akan si serat kasar yang tinggi pada jerami yang sulit dicerna ini akan dipecah ikatan lignoselulosanya oleh si NaOH. Kalau ketika si tekstur jerami itu sudah lebih lunak, tentunya hewan akan lebih banyak mengkonsumsi. Ketika lebih banyak mengkonsumsi, nah kecernaan yang itu juga nanti akan meningkat gitu ya. Dan juga ketika sudah diberikan NaOH, nah ini nanti dinding-dinding sel tanaman si selulosanya ini kan akan melunak. Nah ini akan memudahkan si enzim pencernaan baik itu lignase, selulase, hemiselulase itu masuk gitu ya untuk bisa ikut memecah gitu, memecah si ikatan ini, ikatan si selulosa, hemiselulosa maupun lignin yang ada di dalam jerami gitu ya. Kan basa kuat. Nah, kalau kita mau membuat si jerami ini kualitasnya tinggi, perlu ditambah dengan misal dikasih konsentrat atau dikasih dedak gitu. Nah, itu baru namanya meningkatkan kualitas gizi jerami. Kalau ini adalah cuma untuk apa namanya meningkatkan kecernaannya, gitu ya. Next. Nah, untuk CaOH, CaOH prosesnya juga sama, dipotong-potong dulu jeraminya untuk meningkatkan daya cerna, dikasih dosis campuran kapur. Nah, dengan perbandingan tadi 80% BK. Next, boleh? Selanjutnya. Nah, ini ya caranya keuntungan dan kerugian kalau kita oh, ini yang untuk jerami kan masa simpannya juga tidak terlalu lama ya karena dia bukan untuk teknik pengawetan tapi dia untuk apa namanya menurunkan persentase serat kasar ataupun dia meningkatkan daya cerna dari jerami. Jadi dia bukan sebagai teknik pengawetan pakan kalau untuk CaOH maupun si NaOH tadi. Keuntungannya apa kalau dengan kapur? Kapur ini lebih murah dibandingkan dengan caustic soda tadi. Dan juga kalau kapur itu misal kalian melakukan penyuluhan di desa-desa itu lebih mudah didapat. Nah, kerugiannya di sini kalau misal kapurnya nggak murni, nah itu akan lama juga proses apa namanya pelunakan dari si ikatan-ikatan serat kasar yang ada di jerami itu tadi. Kemudian juga tentunya lebih aman ya kalau menggunakan kapur dibandingkan dengan menggunakan caustic soda karena dia tidak terlalu korosif gitu. Nah, untuk memberikannya juga sama. Dengan kalau caustic soda tadi juga perlu kita cuci dulu ya sebelum diberikan. Karena apa? Kalau misal nggak dicuci dulu, terlalu tinggi si apa namanya caustic soda itu juga berbahaya ke saluran pencernaan si sapi ataupun kambing dombanya. Begitu juga untuk si kapur ini.
juga perlu dicuci kalau untuk kapur tidak perlu dicuci kalau misal kadarnya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kadar kapurnya murni dan tinggi itu perlu kita bilas dengan air gitu ya. Sehingga bisa lebih safe, lebih aman untuk diberikan ke ternak. Gitu. Nah, kalau menurut kalian kira-kira eh, perbandingan dengan caustic soda ataupun kapur ini gimana? Kalau caustic soda dia pasti tentunya akan lebih cepat ya, lebih cepat atau lebih efektif untuk meningkatkan daya cerna karena apa namanya basa kuat, kemudian korosif, jadi dia lebih cepat untuk memecah si ikatan-ikatan lignin, selulosa, hemiselulosa tadi. Kalau caustic soda. Tapi kerugiannya dengan si caustic soda ini kita perlu hati-hati karena sifatnya basa kuat tadi. Perlu hati-hati, perlu kita bilas dulu, kemudian juga tidak boleh terlalu banyak, karena itu nanti akan sifatnya toksin. Kemudian juga berbahaya juga buat saluran pencernaan. Nah, kalau kapur dengan CaOH ini dia lebih aman, tapi dia tidak cepat untuk melunakkan si jerami. Dia butuh waktu yang lama, apalagi kalau kapurnya tidak murni gitu ya. Jadi akan lebih lama dalam menguraikan si serat kasar yang ada pada jerami. Jadi kedua metode tadi, kedua teknologi tadi, baik kapur maupun CaOH itu dia fungsinya adalah menurunkan si serat kasar yang ada pada jerami sehingga konsumsi jeraminya itu bisa lebih meningkat gitu ya. Tapi nah itu plus minusnya perlu kita pertimbangkan. Meskipun dia cepat si caustic soda dalam menguraikan serat kasar, tapi kita perlu hati-hati dalam pemberian pakannya. Itu ya. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah garam. Garam ini juga digunakan untuk menguraikan serat kasar. Nah, jadi bukan untuk pengawetan ya, karena dia simpannya juga cuma 2 minggu atau bahkan bisa kurang kalau misal sudah ada jamur-jamurnya di situ gitu ya. Nah, baik lanjut. Nah, selanjutnya adalah amoniasi yang kita lakukan kemarin gitu ya. Amoniasi ini menggunakan NH3 atau urea. Urea itu bisa didapat dari apa saja, misalkan dari urin, ataupun kita juga menggunakan urea yang dari pupuk gitu ya. Nah, ada juga yang menggunakan NH4OH gitu. Nah, sumber-sumber NH3 di sini. Nah, fungsinya dia sebagai pengawet pengawet yang dia bisa sebagai fungisida ataupun bakterisida juga. Jadi mencegah pertumbuhan jamur maupun bakteri di situ. Dan dia juga akan menguraikan si serat kasar dan meningkatkan protein kasar karena NH3 itu juga termasuk dalam kemarin apa? Non protein nitrogen gitu ya. Jadi protein kasar. Karena kenapa disebut protein kasar? Karena di situ ada yang namanya non-protein nitrogen. Siapa? Urea ini disebut non-protein nitrogen. Itu ya. Jadi dia juga protein, tapi eh, protein kasar gitu ya, non-protein nitrogen di situ. Jadi dia bisa meningkatkan protein kasar yang ada di jerami. Jadi selain sebagai pengawetan, dia juga bisa meningkatkan kualitas gizi jerami. Karena apa? Karena dia bisa meningkatkan protein kasarnya gitu ya untuk amoniasi ini. Kemudian juga apa namanya? Karena dia melunakkan si serat kasar tadi, jadi si NH3 ini dia berperan untuk merusak si ikatan tadi, ikatan yang tiga tadi, lignoselulosa, lignohemiselulosa gitu ya, sehingga lebih mudah dihancurkan oleh si enzim-enzim pencernaan ternak gitu ya. Dan daya cernanya menjadi meningkat, konsumsi jerami oleh si sapi ini juga akan lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misal kita lihat dari ketiga teknik tadi, amoniasi ini termasuk yang lebih efektif untuk meningkatkan apa namanya kualitas gizi. Salah satunya adalah si protein dan juga meningkatkan daya cerna jeraminya, gitu ya. Kemudian untuk NH3 ini juga berfungsi sebagai pengawet sehingga dia bisa jerami ini bisa lebih tahan lama
Berapa lama? Ya selama tidak ada apa namanya jamur ataupun bakteri di situ dan juga penyimpanannya tidak kayak tergenang air gitu ya. Jadi kedap termasuk kedap. Kalau dia kedap udara juga, dia akan lebih tahan lagi. Misal kalau misal awalnya dia bisa disimpan 3 sampai 6 bulan si amonia si jerami ini, kalau misal dia kondisinya benar-benar kedap bahkan bisa disimpan selama 1 tahun gitu ya untuk amoniasi. Boleh lanjut? Nah, ini proses-prosesnya ya, di mana tadi dinding-dinding sel jadi swelling, mengembang, katanya menjadi longgar. Jadi ada enzim selulase di situ yang akan memecah selulosa dan hemiselulase yang akan memecah hemiselulosa. Daya cernanya akan meningkat gitu ya. Nah, enzim selulase, hemiselulase ini itu enzim yang diproduksi oleh si mikroba dalam rumen gitu ya, bukan diproduksi oleh si hewan ternaknya. Jadi sapi itu tidak bisa mencerna jerami, yang bisa mencerna adalah si mikroba dalam rumen yang menghasilkan enzim ini, selulase dan hemiselulase. Next. Oke, ini tadi ya, tekniknya masih sama, mungkin sama seperti yang praktikum kemarin. Jadi intinya dia bisa meningkatkan kandungan protein jerami. Sudah saya jelaskan tadi ya. Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari penjelasan saya untuk yang amoniasi urea ini tadi? Cukup jelas? Belum ada yang ditanyakan? Cukup jelas, dokter. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan selanjutnya. Ini masih sama ya, ya. Nah, oke. Nah ini keracunan urea. Nah, urea ini juga tidak bisa kita berikan terlalu banyak, gitu ya. Kenapa kemarin kok 2% aja? Nah, 2% itu karena jeraminya juga. Jeraminya kan nggak terlalu banyak. Kalau misal kita berikan 4 sampai 6%, takutnya dia akan jadi berlebih, gitu ya. Jadi juga melihat dari kondisi si jeraminya, ada berapa banyak, gitu ya. Nah, untuk optimalnya itu tidak boleh lebih dari 6%, maksimal 6% saja untuk aman dapat dikonsumsi oleh si ternak. Nah, sebelum diberikan, kan kemarin kita taruh di tongnya itu. Nah, sebelum diberikan, itu kita apa namanya angin-anginkan dulu 2 hari sebelum nanti kita berikan ke ternaknya. Bisa juga ini sebagai pakan tambahan dengan diberikan nanti amoniasi jerami, ada dikasih campuran konsentrat, kemudian juga hijauan. Nah, itu jadi complete feed nanti jadinya lebih tinggi lagi nutrisinya gitu ya. Next. Nah, ini keracunan. Kenapa bisa jadi keracunan? Karena nanti amonia itu akan masuk di aliran darah, kemudian juga akan berpengaruh pada otak, bahkan menyebabkan kematian. Gimana kalau terlalu banyak urea? Nah, urea itu kan NH3 tadi kan sifatnya basah. Sifatnya basah. Kalau dia basah, perlu kita netralkan dengan memberikan yang mengandung asam. Salah satunya adalah cuka, gitu ya. Cuka dengan konsentrasi 5% asam asetat untuk apa namanya? Penangkal keracunan urea. Atau misal kita terlanjur memberikan terlalu banyak campuran urea di jerami, itu juga bisa kita tambahkan urea di situ, campuran urea di situ biar kadar eh, amonianya tidak terlalu tinggi, gitu ya. Kadar ureanya tidak terlalu tinggi. Nah, ini amoniasi urea bisa dijadikan sebagai pakan basal, maksudnya cuma jerami amoniasi saja, pakan basal atau sebagai campuran, ditambahkan dengan rumput dan juga konsentrat, gitu ya, untuk penggunaannya. Oke, jadi dari 3 metode tadi yang untuk amoniasi ini, dia berfungsi untuk meningkatkan protein, juga meningkatkan daya cerna, juga sebagai pengawetan. Berapa lama? Biasanya kalau misal apa umumnya 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau kondisinya itu tertutup rapat, nggak ada kebocoran di situ, itu bisa lebih lama, lebih tahan lama lagi 1 tahun mungkin gitu ya. Kelebihannya apa? Ya tadi proteinnya meningkat, kemudian
tahan lama, aman juga untuk mikroba rumen. Kalaupun dia terlalu banyak bisa kita netralisir dengan pemberian urea, gitu ya. Nah, kalau hidrolisis basah, kemudian garam itu juga fungsinya hanya untuk melunakkan, menguraikan ikatan si serat kasar saja. Jadi untuk meningkatkan daya cerna. Jadi tidak untuk meningkatkan kualitas nutriennya ya kalau untuk hidrolisis basah maupun penggaraman tadi. Jadi dia tidak meningkatkan nilai gizi. Hanya untuk melunakkan serat kasar sehingga bisa meningkatkan daya cerna. Itu ya, murah dan mudah didapat tuh untuk garam. Nah, nanti kalian bisa bandingkan di situ. Metode mana yang kira-kira bisa tepat digunakan di peternakan gitu ya, sesuai dengan kondisi di lingkungan peternak tersebut gitu ya. Bagaimana saran yang akan kalian berikan? Apakah dengan amoniasi ataukah dengan hidrolisis basah atau NaCl? Itu ya, next. Selanjutnya, kemana ini menit? Menit Nurah Madeni, boleh diselanjut. Permisi dokter, sebentar agak nge-lag. Oh, oke, baik. Itu ya, jadi tadi ada tiga teknik untuk apa namanya pengolahan limbah pertanian yaitu jerami. Nah, karena apa? Karena kandungan nutrisi jerami. Nah, ini kita lanjutkan keuntungan ya. Keuntungan amoniasi itu mencari urea, pupuk-pupuk di sana kan biasanya mudah didapat, murah juga, mudah juga diaplikasikan. Kerugiannya apa? Kalau misal subsidi urea pupuk itu ditiadakan, itu akan apa namanya? Kita akan kesulitan melakukan apa namanya pengawetan limbah dengan amoniasi ataupun kalau kita berikan terlalu berlebih si urea ini itu bisa menyebabkan keracunan buat ternaknya, gitu ya. Next. Nah, ini untuk pengolahan jerami tadi, intinya jerami itu nutrisinya rendah karena semakin tua si padi dipanen itu maka semakin tinggi serat kasarnya intinya gitu ya. Jadi lignin dan silikanya juga tinggi, kemudian dia juga punya kristal silikat gitu ya. Kemudian ada proses lignifikasi di situ. Selulosa jerami kan dia akan membentuk lignoselulosa, kemudian hemiselulosa dia akan membentuk lignohemiselulosa. Ini akan makin sulit dicerna. Next. Nah, ini apa namanya? Selulosa dan hemiselulosa intinya nutrien yang ada di jerami ini sangat rendah. Jadi perlu adanya pengolahan untuk melarutkan kristal silikat. Kristal silikat ini dia yang apa namanya mengikat molekul glukosa tadi loh, molekul glukosa yang sangat rapat. Nah, itu namanya apa namanya kristal silikat di situ. Jadi selulosa itu akan menjadi berubah dari amorf itu yang bentuknya longgar, ikatannya longgar menjadi kristal silikat yang akan sangat padat. Yang itu nanti akibatnya enzim selulase, hemisolase itu nggak bisa menembus si kristal silikat ini. Jadi proses pencernaannya juga akan lebih lama dan juga seratnya akan sulit dipecah. Intinya kayak gitu. Jadi dengan teknik tadi amoniasi, hidrolisis basah itu bisa melarutkan si kristal silikat ini, menghancurkan ikatan lignoselulosa hemiselulosa dan juga memecah ikatan hidrogen. Dampaknya apa ya? Gizinya meningkat karena banyak konsumsinya oleh si ternak itu akan lebih banyak mengkonsumsi, daya cernanya naik, jeraminya juga akan lebih lunak gitu ya. Tuh, jadi struktur keras kemudian kasar itu tuh menyebabkan jerami kan sulit dikunyah ya, sulit ditelan. Jadi dia bisa dimakan tapi sulit dikunyahnya gitu ya, karena serat kasarnya tinggi, gizinya juga rendah.
gitu ya. Jadi kesimpulannya jerami padi ini kualitas pakan yang sangat rendah, tetapi dia ada 80% zat yang masih bisa dicerna. Kalau diolah dengan baik, dengan 3 metode tadi, kita bisa mendapatkan 80% zat yang masih bisa dimanfaatkan oleh sapi atau ternak gitu. Next. Slide selanjutnya. Mohon maaf dokter, loading lagi sebentar nggih. Oke. Atau ada yang gantian yang bisa membantu Meni. Udah dok. Oke, ini selulosa kristal tadi ya. Jadi si selulosa kristal ini apa sih gambar ini tuh? Jadi ini tuh apa namanya? Hmm, ibaratnya serat yang ada di tumbuhan gitu ya. Ini aja kan selulosa tadi itu kan ikatan polisakarida ya, ikatan polisakarida di mana karbohidratnya kompleks, terus dia punya rantai molekul yang cukup panjang gitu. Jadi ikatan hidrogennya kuat. Nah, ikatan hidrogen yang kuat ini kan ada dari garis putus-putus ini adalah rantai si selulosa. Jadi ikatan ini yang membuat si selulosa tadi itu tersusun sangat rapat, sulit diurai oleh si enzim pencernaan gitu. Nah, karena dia sifatnya kuat dan rapat, dinding sel tumbuhan ini jadi lebih kaku karena selulosa tadi kan fungsinya adalah apa namanya sebagai dinding sel gitu ya, dinding sel yang apa namanya sangat kuat dan rapat itu si selulosa ini. Jadi dia bisa jadi sumber energi seperti pati sebenarnya. Tapi ya itu tadi harus diolah dulu sehingga 80% sumber energi yang ada di eh, jerami ini kan dia banyak ikatan glukosa ya. Glukosa kan sebagai sumber energi gitu ya, tapi bisa dimanfaatkan kalau si ikatan-ikatan tadi selulosa, lignoselulosa bisa kita urai dulu gitu. Dengan cara apa ya? Dengan menggunakan bahan kimia. Bahan kimia tadi dengan misalkan caustic soda, amonia gitu ya. Itu dia bisa memecah si ikatan hidrogennya. Atau dengan fermentasi kemarin dengan adanya probiotik E4 gitu ya yang nanti dia akan menghasilkan enzim selulase, si probiotik itu untuk menghancurkan selulosa. Atau nanti selanjutnya dengan cara apa namanya pengolahan secara fisik. Nah, next. Nah, ini untuk pengolahan secara fisiknya. Bagaimana? Dengan dipotong-potong gitu ya, dipotong-potong, kemudian dibuat pelet misalkan, sehingga ukuran jeraminya itu akan lebih kecil, konsumsinya akan lebih banyak, nah intake konsumsinya jadi lebih tinggi dan juga lebih mudah dikunyah oleh si sapi, mudah dicerna gitu ya. Kemudian ketika dia mudah dicerna, nanti dia akan menaikkan konsumsinya gitu atau dengan uap panas itu bisa dengan dikukus. Ketika dikukus kan nanti serat-seratnya itu akan swelling, mengembang gitu juga ya. Dan itu akan memudahkan si enzim pencernaan bisa masuk. Itu dengan uap panas atau dengan sinar X. Di sini juga disinari gitu juga bisa untuk melonggarkan ikatan-ikatan dinding sel jerami tadi. Nah, ini tergantung mana yang available yang bisa kita terapkan di peternakan di masyarakat gitu ya. Atau kalau kita untuk skala penelitian itu yang bisa dibandingkan mekanik, uap panas ataupun dengan sinar X gitu ya. Ini pengolahan jerami. Jadi secara fisik itu dengan pemotongan atau dengan uap panas, sinar X. Kalau kimia tadi dengan caustic soda ataupun amoniasi. Kalau secara biologis itu dengan tadi fermentasi, adanya penambahan probiotik bakteri-bakteri di situ yang menghasilkan enzim-enzim selulase. Next. Nah, ini tujuannya ya tadi sudah intinya untuk menguraikan ikatan si lignoselulosa, hemiselulosa
Kemudian juga bisa meningkatkan kadar protein jerami karena kita tambahkan di situ mungkin urea dan juga EM4 gitu. Kemudian juga sebagai fungisida, bakterisida gitu ya. Next. Nah, ini tadi amov dan ikatan silikat. Jadi yang awalnya apa namanya longgar dan semakin tua dia kristalin itu sulit untuk dicerna gitu ya. Oke. Jadi kita perlu melonggarkan ikatan kristalin ini, yang bagian kristal. Kristalin ini perlu dipecah gitu ya, biar lebih terbuka sehingga lebih mudah dicerna oleh mikroba rumen. Caranya ya tadi, oh, dengan 3 teknik pengolahan tadi. Jadi hidrolisis enzimatis ini dia bisa apa namanya meningkatkan kualitas jerami, menghancurkan lignin, mengurangi kristalinitas litik di situ yang karena litik itu kan dia lisis untuk melisiskan selulosa. Lisis itu memecah ikatan sel banyak sekali di situ. Ada jamur juga bisa bakteri lignolitik di situ untuk menguraikan si ikatan lignin tadi. Next. Nah, contohnya apa dengan mikroba ini? Ya, kemarin kita bisa menggunakan eh, EM4 gitu ya. EM4 atau juga ada banyak probiotik atau MC4 kemarin ya yang produknya dari Providia itu juga probiotik juga. Next. Menggunakan Starbio ini juga bakteri fakultatif anaerob. Nah, ada banyak mikroba di situ, ada lignolitik, mikroba selulolitik gitu ya. Jadi dia dari selulosa, selulooligosakarida dipecah sebagai sumber energi tadi. Ada bakteri proteolitik gitu ya. Jadi ada nutrien yang bisa diambil dari si jerami itu tadi kalau misal kita olah dulu gitu ya. Kalau ini dengan penambahan bakteri Starbio ada lignolitik, selolitik, proteolitik nanti untuk memecah protein di situ sehingga bisa diambil peptidanya, asam aminonya, lipolitik kan lipid ya lemak. Kemudian ada amilolitik, amilum yang juga glukosa di situ. Nah, ada simbiotik yang mengikat dari udara. Next. Cara pengolahannya yang kalian kemarin lakukan di saat praktikum. Nah, nanti juga bisa kalian tuliskan seperti ini untuk metode yang di laporan kalian, tapi sesuai dengan yang kemarin dilakukan waktu praktikum gitu ya. Nah, sama untuk pemberiannya tidak bisa kita langsung berikan, tapi perlu diangin-anginkan. Nah, untuk fermentasi ini juga ya simpannya 7 hari. Ya, jadi fermentasi ini lebih ke untuk melunakkan ikatan, melunakkan si serat kasar dan juga untuk meningkatkan nutrien sehingga banyak yang bisa lebih dicerna dan diserap oleh si sapi gitu ya. Karena tadi ada nolitik, selulitik, ada banyak bakteri, mikroba di situ. Nah, itu untuk memecah ikatan-ikatan itu sehingga banyak nutrien yang bisa diserap. Jadi tidak terlalu berfungsi sebagai teknik pengawetan pakan kalau untuk yang fermentasi, itu ya. Jadi yang untuk pengawetan yang apa saja ya silase dan amoniasi. Nah, selebihnya adalah untuk meningkatkan daya cernanya dan juga meningkatkan gizi yang bisa diserap oleh si ternak. Next. Nah, oke, itu slide terakhir.
Kira-kira dari penjelasan saya ada yang sulit ditangkap atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Jadi sembari menunggu kalau ada yang didiskusikan, saya akan share presensinya dulu. Sebentar. Cyber.